Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat. Sobat. Kita mah bukan sobat ya. Teman. Halo teman Yuk Ngopi. Welcome back to my channel dan juga my kedai inspirasi. Masih bersama Kopi Inspirasi. Masih bersama kedai inspirasi menyediakan aneka macam kopi. Betul ya? Betul. Ada kopi apa aja? Yang pertama, kalau varian ada Arabica, ada Robusta. Kalau yang Robusta ada Lampung sama Mancak. Kalau yang Arabica ada Garut, Gayo sama Flores Bajawa. Kalau untuk seduhannya kita ada Fisik Tea, ada kopi susu, es kopi susu sama kopi hitam gula aren. Kopi hitam gula aren. Kopinya terjangkau bagi kalian yang suka nongkrong, yang suka tiap harinya ngopi gitu ya. Mulai dari 5.000-an. Mulai dari goceng ya, goceng. Mulai dari goceng. Ini lokasi ada di mana nih? Kedai kita ada di Tegal Cabe. Ada di Tegal Cabe. Jadi teman-teman kalau misalkan mau datang, gampang aja lewat Bank Mandiri yang ada di Simpang itu masuk. Terus ngelewatin rel kereta, naik sedikit, naik ke atas, nanti ketemu sama nanti ada bacaan kedai Yuk Ngopi. Dan itu bagi warga Kota Cilegon, Banten ya? Bagi warga Kota Cilegon ya? Iya. Kalau untuk kota-kota lainnya gimana nih? Kalau untuk kota-kota lain bisa pesan biji kopinya atau ada bubuknya. Oh ya, begitu. Kita Dalam bisa, kemasannya? Dalam kemasan. Dalam kemasan. Dan itu bisa dikirim? Bisa dikirim. Dipaketin begitu? Dipaketin ya. Sekarang mah zamannya online lah, serba bisa. Masih bersama saya, Kang Amru dan Kang Bastian. Oke. Teman Yuk Kopi. Ngomong-ngomong masalah kopi tadi ya. Iya. Tadi disebutkan itu ada namanya kopi gula aren. Kopi gula aren. Itu kenapa pakai gula aren? Kenapa pakai gula aren? Gula aren itu salah satu gula yang paling direkomendasikan lah daripada gula-gula yang lain, khususnya untuk minuman ya. Khususnya untuk minuman. Kenapa? Karena ya dari sisi kandungan gula aren itu mengandung sedikit kalori ya, jadi bagi kalian yang ingin diet khususnya ya bisa mengkonsumsi gula aren. Dan dari sisi kesehatan pun menurut berbagai sumber itu lebih baik ya dibandingkan dengan kopi biasa. Gula biasa, gula pasir putih biasa. Tapi kan keumuman itu kan masyarakat lebih mengenal gula pasir ketimbang gula aren. Ya betul. Nah ini makanya ya ada sisi bahwasanya kesehatan itu agak mahal ya. Jadi teman-teman ya ingin ngopinya sehat, berkualitas ya mau tidak mau harus menggunakan gula yang lebih berkualitas juga gitu. Ya harganya tidak terlalu mahal ya. Kalau misalkan teman-teman pengen nyoba kopi hitam gula aren ya tinggal langsung datang aja ke kedai inspirasi. Atau mau nyediain juga dong. Atau kalau misalkan nggak bisa datang, kita bisa antar dengan gula arennya. Dengan gula arennya nanti ada sasetannya. Ada paketan kopi gula aren. Ya, kopi. Tinggal seduh nantinya. Tinggal seduh. Nanti kita ada paketan baru. Boleh-boleh juga nih kedai inspirasi. Walaupun konsep kedainya itu di pinggir jalan. Iya betul. Tapi ternyata kemasan yang nanti dibikin begitu ya. Kualitas kedai kafe. Ya. Jadi ya kualitas itu kita menjaga dari sisi kebersihan, dari sisi kemasan juga gitu ya, tidak sembarangan gitu. Maksudnya artinya untuk ngopi tidak usah khawatir gitu. Kita benar-benar memperhatikan lah. Ya. Ngomong-ngomong tadi kan ada istilah kopi untuk menjaga kesehatan ya? Iya, betul. Untuk diet gitu kan? Dengan tadi konsumsinya pakai gula aren. Iya. Emang sebenarnya ada teh gitu ngopi itu bikin sakit? Oh, bisa. Jadi maksudnya ngopi itu sesuatu yang berlebihan itu bisa menimbulkan sakit gitu. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik lah. Pada umumnya seperti itu. Nah di kopi pun sama. Sesuatu yang berlebihan
itu tidak baik. Ya iyalah. Masa minumnya harus sekali teguk 10 gelas ya wajar ya. Gitu kan. Nggak wajar lah. Nggak wajar ya. 10 gelas. Iya. Nggak wajar. Iya. Nah, Gimana Kang? Kalau begitu kira-kira apa saja nih pengaruhnya begitu kan? Ketika kita kemudian meminum kopi secara berlebihan terhadap kesehatan kita. Iya. Gitu. Ya penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Yang pertama itu dari gula tadi ya, kita sudah bahas bahwasanya pertama itu dari gula. Tentu pada umumnya teman-teman yang ngopi di sini mengkonsumsi kopi itu pasti pakai gula ya. Itu sudah menjadi kebiasaan budaya di kita ya, pasti ngopi itu pakai gula. Karena ya karena ngopi itu pasti pahit ya, pasti ada istilahnya penambah agar pahitnya itu tidak kuat, makanya pakai gula. Nah, kebiasaan di sini teman-teman yang ngopi itu pakai gulanya gula putih. Nah, itu menurut beberapa sumber gitu ya, berbagai sumber itu kurang baik, apalagi ya bila dikonsumsi berlebihan. Kalau misalkan masih sewajarnya tidak masalah. Yang penting tadi tidak berlebihan gitu ya, sewajarnya saja. Dan lebih-lebih seperti yang di awal kita diskusikan, kita obrolkan bahwasanya gula yang baik itu pakai gula aren ya. Karena kandungan kesehatannya tadi lebih baik. Jadi kalau misalnya kita mengopi, tapi menggunakan gula pasir ya, gula putih, nanti penyebab yang ditimbulkan itu apa? Diabetes bisa. Obesitas. Terus ada juga penyakit lain apa? Seperti jantung bisa kemungkinan? Kalau kesananya belum tahu ya. Yang saya ketahui, yang sepanjang saya ketahui ya tadi yang disebutkan bisa obesitas, terus diabetes lagi kan kalau berlebihan mengkonsumsi gula itu bisa diabetes ya. Nah di kopi pun sama, kalau misalkan terlalu banyak gula ya bakal diabetes. Jadi ya proporsional saja gitu. Jadi sebenarnya penyebab masalah kesehatannya bukan kopinya kan? Nanti ya bisa jadi gulanya, nanti ada beberapa poin ke depan itu ada kopinya juga, faktor di kopinya juga ada. Nah ini yang kita bahas, poin pertama ini dari faktor gulanya gitu. Dari faktor pemanisnya. Itu yang pertama. Yang kedua dari faktor apa nih? Yang kedua itu dari kualitas kopinya ya. Kualitas kopinya. Nah jadi kopi itu kan banyak ya. Kopi itu banyak. Yang pertama ya tentu ada kopi yang kualitas baik, yang maksudnya diproses dengan tanpa campuran apapun, dengan memperhatikan benar-benar kualitasnya gitu. Mulai dari pemilihan biji kopinya, dari mulai proses petaninya ya, di farmingnya ya, istilahnya kalau kopi itu di farmingnya, di perkebunannya itu petani itu memetik itu tidak sembarangan, jadi tidak asal petik gitu. Nunggu petik merah namanya. Nunggu petik merah artinya nunggu kopi matang lah. Bahasa kalau kita metik buah itu nggak pas kelihatan matang dikit, merah dikit, petik gitu. Jadi nunggu warnanya merah semua. Gitu. Nah, itu. Kemudian dari petik merah nanti ada proses pengupasan gitu ya, pengeringan. Dari pengupasan kopi itu nanti jadi green bean kopi, nanti ada pengeringan dan sebagainya, nanti jadi kopi yang kering gitu ya, yang siap disangrai. Jadi temen kopi, jika kalian ingin membeli kopi yang tanpa campuran alias kopi murni 100% kopi asli, itu bisa bukan, kalau yang dekat bisa datang ke kedai Inspirasi, atau yang jauh nanti bisa menghubungi nomor yang tertera di sini. Kalian bisa menghubungi, nanti kita bisa kirim-kirim ya kopinya ya. Oke. Next yang ketiga penyebab menurunnya apa bagi kesehatan minum kopi itu apa itu? Yang ketiga 1, 2 udah. Ya, yang ketiga itu tentu terlalu banyak mengkonsumsi minuman kopi. Khususnya bagi beberapa orang ya, yang terutama yang bekerja berat, kayak misalkan karyawan pabrik yang shift malam itu ya, biasanya banyak ngopinya gitu ya, karena ya jam-jam malam gitu, ngantuk, lelah, jadi butuh energi gitu ya.
salah satunya ya dari kopi gitu ya. Nah ini dari sisi kesehatan tentu tidak baik gitu, karena dari kopi sendiri itu kan mengandung kafein yang lebih tinggi ya, apalagi robusta itu, jadi nanti ada efek ke jantungnya ya. Nanti takutnya berlebihan itu tidak baik bagi kesehatan jantung, jadi ya sangat direkomendasikan untuk satu hari itu 3 sampai 4 gelas ya. Ya itu juga sama aja banyak lah. 3 sampai 4 gelas itu enggak lah. Pagi, siang, sama sore. Gitu. Jadi enggak langsung 3 gelas dalam satu kali interval gitu, dalam satu kali ini. Kirain satu kali ngopi itu 3 sampai 4 gelas kopi. Wah, itu enggak lah. Kirain. Itu kayak mau lomba aja itu. Jadi kalau misalnya kita berlebihan minum kopi itu ternyata bisa menyebabkan resiko terkena darah tinggi dan penyakit jantung. Ya betul. Ya. Oke, ternyata bagi teman-teman kopi ya harus tahu itu. Ya. Permasalahan kopi selain menyehatkan, ternyata juga bisa menyebabkan kesehatan menurun. Gitu. Ya. Oke, ada lagi nih. Yang keempat, yang keempat itu mengkonsumsi kopi baiknya tidak terlalu dekat dengan jam tidur ya. Terlalu dekat dengan jam tidur maksudnya gimana? Ya karena salah satu efek ngopi itu kan bisa menimbulkan apa ya, bukan kurangnya tidur, melek ya, menimbulkan mata itu atau kepala itu jadi pengen fokus apa ya, melek terus tadi ya, pengen melek terus. Jadi ya baiknya mengkonsumsi kopi itu antara 5 jam sebelum tidur ya. Dan misalkan setelah makan itu kan kisaran isya ya, jam 7-an ya, jam 8 itu maksimal konsumsi kopi ya. Sebetulnya itu yang sangat direkomendasikan. Ya tapi kebanyakan di kita karena jam-jam malam ya, khususnya teman-teman yang suka kedai kopi ya, ya itu sebetulnya sangat tidak direkomendasikan. Kalau gitu berarti nggak usah buka malam-malam dong. Ya, ya jadi ya konsumsi kopinya mungkin ya bisa diturunkan. Kayak misalkan mungkin bisa mengganti dengan apa? Arabica ya, yang rendah kafein atau es kopi susu ya. Bisa juga. Tapi teman-teman yang suka begadang, yang memang diperlukan untuk begadang ya, tentu itu sangat dibutuhkan ya. Yang shift malam misalnya. Shift malam, ya. Shift malam. Ya, tapi tadi ya dengan konsumsi yang proporsional tadi. Yang proporsional. Ya. Ya. Jangan mentang-mentang shift malam konsumsi terlalu banyak. Bagi yang artinya apa? Tidak ada kepentingan untuk malam, jadi untuk minum kopi itu ada jeda waktunya gitu. Iya, betul sekali. 5 jam sebelum waktu 5 jam itu waktu yang sangat direkomendasikan. Oke. Terus ada lagi masih? Yang terakhir nih. Ada yang terakhir, yang kelima itu jangan ngopi sebelum makan. Ya, jangan ngopi sebelum makan. Nah, ini biasanya bapak-bapak nih ya yang suka berangkat kerja, artinya membutuhkan waktu yang sangat efisien gitu ya, sedikit. Jadi bangun tidur, maksudnya buru-buru ya, buru-buru kerja itu kan. Kebiasaan ngopi di pagi hari itu kalau bisa didahului dengan makan dulu, sarapan. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Kalau sambil ngerokok? Sambil ngerokok ya itu sarapan juga kan? Bukan sarapan. Jadi saya ada asupan ininya lah, energinya dari sisi makanan, bukan rokok. Kalau rokok itu hanya alternatif saja sebagai teman ngopi ya. Iya. Penyebabnya apa nih kalau misalnya kita tidak sarapan gitu? Ya mungkin tadi karena tidak ada belum ada energi yang masuk gitu ya, belum ada asupan yang masuk ke dalam perut, jadi bisa jadi berkontraksi tuh di dalam perut gitu ya. Tidak ada yang mengimbangi gitu. Penyebab asam lambung, bisa jadi menimbulkan mules-mules ya. Mules-mules di pagi hari itu. Oke. Jadi ya kalau bisa harus makan terlebih dahulu lah. Iya. Harus makan terlebih dahulu. Jadi dari kelima penyebab masalah kesehatan ini kesimpulannya apa nih? Biar nanti teman Yuk Ngopi tahu bagaimana cara mengkonsumsi kopi yang baik supaya kesehatan tetap terjaga. Ya.
Jadi teman-teman yang ngopi tadi bisa catat ya poin-poin pentingnya. Yang pertama tadi konsumsi gula yang tidak berlebihan, khususnya sangat direkomendasikan dengan memakai gula aren. Kemudian konsumsi kopi yang memiliki kualitas baik. Yang ketiga tadi apa namanya? Yang ketiga tadi apa, Kang? Jangan terlalu banyak, artinya konsumsi kopi yang direkomendasikan tadi 3-4 gelas ya per hari. Kemudian yang keempat itu jangan terlalu dekat dengan jam tidur. Yang kelima ya harus ada asupan makanan dulu sebelum ngopi. Nah, jadi kelima poin tadi itu teman-teman harus bentuk kebiasaannya agar kualitas ngopi teman-teman juga baik gitu ya. Artinya ngopi berkualitas itu ya ada ilmunya gitu ya, tidak sembarangan ngopi gitu ya. Makanya untuk mengetahui ilmu perkopian, ya betul, nanti teman-teman selalu panteng ini channel Temen Yuk Ngopi, karena nanti kita akan membahas seputar perkopian. Ya betul. Mulai Pasti dari dong. Nama-nama kopi, seputar kopi, ya. Tentang kesehatan dan pokoknya seluk-beluk tentang perkopian. Ya betul. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli kopi yang asli, ya. Nih ada nih contohnya. Ya, kita ada Arabica. Ini ada kopi Arabica, ya. Ini Floresta Jawa, kalau ini Gayo Black Honey. Ini robustanya. Oke. Lampung dan Mancap. Dan ini kopi Mancapnya, dan ini kopi Lampung. Kopi Lampungnya. Oke. Ya. Ya, cukup. Sekian dulu teman Yuk Kopi untuk program acara ngopi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk di like, share, dan juga di subscribe, dan juga jangan lupa untuk diklik tombol loncengnya supaya apa? Supaya kalian nanti mendapatkan notifikasi apabila kita nanti mengupload video-video terbaru. Oke, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.